Hai semua, kembali lagi bersama saya Steve Pratama, dan kali ini saya akan membuat tutorial tentang hero Gatot-Kaca, salah satu tanker terkuat yang ada di game Mobile Legends. Oke, langsung saja ke dalam buildnya sebagai berikut. Untuk emblemnya saya menggunakan emblem tank karena Gatot-Kaca adalah hero tank. Yang pertama seperti biasa, firmness saya kasih 2, kemudian untuk shieldnya saya kasih 1, fortress saya ambil 2, purify saya ambil 1, dan tentu saja talentnya menggunakan tenacity karena untuk menambah daya tahan Gatot-Kaca ketika HP dia itu kurang dari 40% ya. Kemudian untuk buildnya sendiri, Gatot-Kaca itu yang pertama adalah Demon Shoes untuk memberikan tambahan mana ketika dia di dalam game, kemudian Athena Acid untuk menambah ketahanan terhadap magical damage. Yang ketiga adalah Crush Helmet untuk menambah damage kepada musuh dengan persentase dari maksimal HP musuh, dan juga menambahkan HP sebanyak 1200. Yang keempat adalah Antiquitas, yaitu adalah item utama dari semua tank yang akan menambah defense dari magical dan juga physical. Kemudian yang kelima, saya menggunakan item ROM yang warna merah ini untuk mensupport tim. Dan yang terakhir adalah Guardian Helmet untuk menambah kapasitas HP kita dan juga menambah regen ketika berada di dalam lane. Oke, segitu saja buildnya, coba kita praktekkan di dalam gamenya. Dan di sini saya sudah mendapatkan Gatot-Kaca. Kemudian untuk emblemnya saya menggunakan emblem tank dengan susunan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan talent menggunakan talent tenacity. Kemudian untuk spell, saya lebih suka menggunakan spell Vitalize karena bisa membuat dia lebih lama untuk menahan damage. Dan untuk buildnya sendiri sama seperti build yang saya jelaskan tadi. Oke, coba kita langsung saja ke dalam permainannya sebagai berikut. Di awal game seperti biasa kita akan membeli item ROM terlebih dahulu agar XP yang didapat oleh hero carry kita itu bisa lebih maksimal, dan kita bisa mendapatkan uang tambahan juga ketika mendapatkan assist ketika membunuh hero. Dan untuk pembahasan tentang Gatot-Kaca sendiri ya, Gatot-Kaca adalah hero yang mempunyai pasif mengubah persentase dari HP yang hilang menjadi armor, yaitu armornya dapat berguna untuk menahan physical damage. Jadi kenapa di build saya ini saya tidak menggunakan item yang menambahkan armor, karena pasifnya aja sudah mendapatkan armor yang luar biasa. Kuncinya dalam build saya ini adalah untuk menambah kapasitas HP sebanyak-banyaknya. Jadi semakin HP-nya kurang, nanti armor dia akan semakin bertambah, dan paling maksimal itu ketika HP dia berada di bawah 40%. Ketika HP dia berada di bawah 40%, maka armor yang dia dapat dari pasifnya akan lebih kuat lagi, ditambah dengan talent tentaci yang sudah saya jelaskan tadi. Sebagai tank yang baik seperti biasa, kita membantu hero carry kita di lane tengah untuk mengambil blue buff. Oh ya, untuk penjelasan skillnya sendiri, skill pertama Gatot-Kaca itu akan memukul tanah sehingga dia bisa memberikan damage dan juga memberikan efek slow kepada lawan. Dan untuk skill kedua Gatot-Kaca itu dia akan melakukan charge. Semakin lama kita menahan charge-nya, maka semakin jauh juga loncatan Gatot-Kaca. Dan ketika dia sudah melakukan charge dan menabrak musuh, maka musuh tersebut akan otomatis kehilangan kontrol dari hero-nya, sehingga ia akan menyerang Gatot-Kaca dan tidak bisa lari kemana-mana. Sebenarnya itu mirip seperti stun, namun jika stun kan dia hanya diam saja. Namun skill Gatot-Kaca yang kedua ini akan memberikan efek untuk menyerang dirinya sendiri. Namun jangan salah, walaupun dia menyerang dirinya sendiri, kita juga akan memberikan damage-nya itu dari pantulan musuh. Dan juga pesan yang paling penting ketika kita menggunakan Gatot-Kaca adalah sebisa mungkin kita harus berani, karena potensi terpecah Gatot-Kaca itu adalah ketika HP-nya sangat sedikit. Dan di dalam video tadi dapat dilihat juga saya menggunakan spell Vitalize, dan di sana saya bisa menambah tenaga saya sambil saya juga melakukan war untuk menahan damage dari musuh. Jadi menurut saya itu lebih berguna daripada menggunakan flicker atau fangin atau semacamnya. Namun tergantung dari preferensi kalian juga sih. Kalau saya sih lebih suka menggunakan Vitalize. Dan untuk ultimate-nya dari Gatot-Kaca sendiri, dia akan melakukan loncatan dan masuk ke dalam musuh. Dan ketika dia mengenai musuh atau musuh berada di dalam lingkaran tersebut, dia akan mendapatkan stun.
dan itu adalah seluruhnya area ya, dan areanya juga cukup besar, jadi akan sangat efektif ketika kita menggunakannya pada saat musuh itu masih ramai atau sedang berkumpul. Dan ringnya untuk melakukan ini atau ring loncatannya sendiri pun juga jauh, jadi dapat menjadi alternatif ketika kita akan membuka pertarungan atau war. Namun yang harus diperhatikan adalah ulti Gatotkaca itu juga memiliki delay yang cukup lama, jadi musuh masih mempunyai waktu untuk menghindar. Namun tidak usah khawatir karena ringnya itu besar, jadi tidak mungkin atau jaranglah dia bisa menghindar ketika kita sudah mengenai titik tengahnya. Maksudnya jika lingkaran itu kita paskan di tengah-tengah itu, maka kemungkinan besar musuh juga akan terkena stun. Kalau misalnya terkenanya itu hanya di pinggir, dia pasti masih bisa kabur. Jadi untuk ultinya sendiri harus diperuntukkan baik-baik ya, agar bisa tepat sasaran. Di samping itu, Gatotkaca juga merupakan hero tank yang mempunyai damage yang kecil. Jadi dia tidak bisa memberikan damage yang banyak kepada musuh, dan tergantung daripada hero-hero di timnya. Jika hero timnya bagus, maka dia akan bisa menang. Namun jika hero di timnya itu jelek, tidak bisa main dengan bagus, kemungkinan kalahnya juga besar. Namun walaupun damage-nya kecil, namun dia mempunyai pertahanan yang luar biasa. Seperti video ini, walaupun tenaga dari Gatotkaca itu sedikit, namun di sini saya masih berani untuk menyerang musuh. Dan dapat dilihat juga, semakin datanya itu sedikit, maka armornya dia akan semakin banyak. Ditembaki Granger pun juga tidak mati. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kita juga jangan terlalu nekat. Jadi kalau misalnya dari Gatotkaca tinggal 1 bar, itu lebih baik mundur. Namun jika masih ada 2 atau 3 bar, bolehlah kita maju lagi untuk menyerang musuh. Dan ini adalah Gatotkaca sebelum di revamp ya. Namun bagi saya, di revamp ataupun tidak, build yang saya gunakan pasti akan tetap sama, karena gameplay dari Gatotkaca sendiri pun juga tidak berubah, pasifnya juga masih sama, jadi build saya masih relevan. Dan tugas kita adalah di samping kita harus mengetank musuh, maksudnya menerima damage yang banyak dari musuh, kita juga harus melakukan inisiasi atau membuka serangan ketika perang. Dan menggunakan Gatotkaca itu kita tidak boleh takut, walaupun dalam tower pun kita harus berani maju. Dan di sini saya buktikan walaupun saya maju, namun saya tidak mati di sini. Intinya adalah kita harus membiasakan diri kita untuk mempunyai HP sebanyak 50%. Skill 2 kita bisa gunakan untuk stun, skill 1 kita bisa gunakan untuk slow, dan ulti kita dapat kita gunakan untuk membuka serangan. Nah, di sini makanya saya menggunakan itemnya banyakkan magical, karena dari pasif sendiri itu sudah mendapatkan physical armor, dan kita hanya perlu memberikan magical armor aja, sehingga dia dapat menjadi lebih kuat lagi. Jadi armornya sudah besar, magicalnya juga menjadi besar juga, maka sempurnalah jadi tank dia, maka paling susah dibunuh Gatotkaca itu. Berbeda dengan hero tank lainnya, Gatotkaca pun hanya membutuhkan item yaitu Athena Seed yang utama ya. Setelah kita mempunyai Athena Seed, maka kita akan menjadi luar biasa kuat, terutama ketika HP kita seperti ini ya, masih berupa 2 bar atau 3 bar itu. Itu adalah potensi yang paling kuat dari Gatotkaca. Namun saya tegaskan lagi, kita boleh maju ketika HP kita masih 2 atau 3 bar. Jika HP kita sudah menyentuh 1 bar, saya sarankan untuk mundur, ataupun kita lihat dulu musuhnya, apakah musuhnya itu mempunyai damage instan yang besar ataupun tidak. Kalau tidak mempunyai damage instan, saya masih berani maju, namun kalau mempunyai damage yang instannya gede seperti Eudora atau semacamnya, saya pasti akan mundur. Seperti itu. Item utamanya hanya Athena Seed, apalagi kalau kita sudah mempunyai 2 atau 3 item yang menambah kapasitas HP-nya, maka akan semakin kuat lagi Gatotkaca. Dan yang saya sering temui ya ketika orang menggunakan Gatotkaca itu adalah dia tidak berani maju atau takut mati, padahal potensi terbesarnya itu hanya ketika HP dia setengah ataupun kurang. Ditambah lagi dengan item tenacity juga, dia akan menjadi semakin kuat seperti ini. Saya sudah maju mundur, tapi tenaga juga masih banyak. Dan tips saja, ketika kita masih war, HP kita sudah mencapai 1 bar, maka fungsi dari spell Vitalize itu juga akan sangat berguna untuk mempertahankan bar kita agar tetap di 2 atau 3 bar. Dan di sini musuh sudah sangat terbantai, dan kita juga sudah melakukan support yang baik kepada musuh seperti ini, menahan serangan Granger juga, dan akhirnya di sini kita bisa mendapatkan kemenangan. Jadi fungsinya Gatotkaca hanyalah mensupport tim, mainnya cenderung gampang, kita tidak perlu membunuh musuh, hanya perlu
menempel hero carry kita, menahan damage dan semacamnya. Nggak susah kok, namun hanya perlu keberanian saja dan perlu perhitungan yang pas kapan kita bisa maju, kapan kita bisa mundur dan menganalisa musuh. Oke, walaupun saya nggak MVP, namun di sini saya mendapatkan lencana emas. Ini sudah cukup bagus kalau kita juga masih 8. Dan untuk tutorial Haturaja seperti itu saja. Haturaja adalah hero tank yang mudah digunakan, dia mempunyai defense yang luar biasa hebat dan cocok digunakan ketika musuh kita banyak yang menggunakan hero-hero yang mempunyai damage fisikal. Namun jika musuh kita cenderung menggunakan damage magical, maka saya sarankan menggunakan hero-hero lainnya saja yang memang dia kuat untuk menahan magical. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.